Pintu teater sekolah minggu telah dibuka. Adik-adik disilakan memasuki studio ibadah sesuai jenjang masing-masing. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai sekolah minggu. Kita akan bernyanyi bersama, Berdoa bersama, membaca Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita. Ibadah sekolah minggu dimulai. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita melayakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, yang selalu mencintai kami anak-anak. Kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dan di saat ini biarlah Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan kami dari jenjang batita sampai remaja, sehingga ibadah yang kami laksanakan di saat ini dari awal sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kakak pengasuh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah di hari ini. Dan kami bersyukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita dari kakak pengasuh. Tuhan, tolong kami, berikanlah hikmat atas kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami bisa melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Kris. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Encik akan bacakan untuk adik-adik semua. Judul pembacaan kita adalah Setia dalam Perkara yang Kecil, Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab, sekarang Encik Kris akan bercerita. Namun sebelum itu, Encik mau tanya dulu, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Encik berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar firman Tuhan. Nah, sebelum Encik memulai cerita hari ini, Encik mau bertanya kepada adik-adik semua. Pernahkah adik-adik berbohong? Saat adik-adik berbohong, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik merasa nyaman atau gelisah? Adik Romi, adik Rosi, adik Nafa, kakak Noel, bagaimana perasaan adik-adik saat berbohong? Pasti ada rasa tidak nyaman kan? Ada rasa takut ketahuan, takut dimarahi. Lalu, bagaimana rasanya kalau adik-adik tahu ada yang berbohong ke adik-adik? Pasti adik-adik akan merasa kesal, marah karena dibohongi. Nah, cerita kita hari ini tentang hidup jujur. Untuk lebih memahami apa itu hidup jujur, yuk kita sama-sama menonton video berikut ini. Untung saja kau cepat datang, nak. Bapak sudah kehabisan kayu bakar. Ya, itu lihat. Habis kayu bakarnya. Bapak minta dicarikan lagi ya. Yang banyak. Bapak banyak dapat jualan hari ini. Jangan takut, nak. Kakek adalah penunggu tempat ini. Kenapa kamu bersedih? Apa yang kamu pikirkan, nak? Mungkin kakek bisa membantumu.
Oh, jadi kapakmu patah dan jatuh ke sungai ya, Cuk? Dan kamu bisu ya, Cuk ya? Baiklah, kakek akan membantumu untuk mengambilkan kapak itu. Apakah ini kapakmu, Cuk? Kapak ini sangat bagus. Bahannya terbuat dari perak. Pastilah kapak ini adalah kapak yang mahal. Ini kapakmu, bukan? Jadi ini bukan kapakmu ya? Baiklah, kakek ambilkan kapak yang satu lagi. Mungkin itu punyamu. Nah, yang ini kakek sudah yakin. Ini pasti kapakmu. Karena kapak ini terbuat dari emas. Tentu saja kapak ini sangat mahal. Ya, ini kapakmu, bukan? Jadi ini bukan kapakmu ya? Baiklah, kakek ambilkan kapak yang satu lagi. Mungkin itu punyamu. Oh, jadi kapakmu yang ini anak ya? Kapak terbuat dari besi yang sangat jelek dan mengkarat ini. Nah, kakek memang sengaja mengujimu. Dan kamu adalah anak yang sangat jujur. Jadi, kakek akan menghadiahimu beberapa keping uang emas. Dan kamu bisa gunakan untuk hidup dengan nenekmu. Ya, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama menonton video tentang seorang anak pencari kayu bakar yang jujur. Dalam Lukas 16 ayat 10-13 yang tadi sudah kita baca, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kejujuran. Yesus katakan, jika kamu tidak setia dalam hal-hal kecil, siapa yang akan mempercayakan kamu hal yang besar? Jadi, Tuhan Yesus mau adik-adik belajar hidup jujur mulai dari diri sendiri sejak masih kecil. Mulai dengan berkata jujur, tidak berbohong, mengatakan yang sebenarnya, dan tidak mengambil barang orang lain. Setiap hari, biasakanlah hidup jujur sehingga nanti ketika adik-adik sudah dewasa, adik-adik tetap hidup menjadi orang-orang jujur. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Selamat hari Minggu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Tibanya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami imani di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, ada syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada lagi di hari Minggu, hari Tuhan, hari yang mulia. Kami berterima kasih juga ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah anak-anak sekolah minggu, Tunas Pekebaran Injil Gereja Immanuel Ternate. Kami berdoa Tuhan di saat ini untuk menopang seluruh karya pelayanan gerejamu yang dilakukan di Jemaat Immanuel Ternate oleh rekan-rekan pengasuh SMTPI Immanuel Ternate,
Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kerja keras pengasuh SMTP Immanuel Ternate yang selalu dengan ide-ide kreatif mereka yang semakin hari semakin cemerlang. Biarlah ada dalam penyertaan-Mu Bapa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Immanuel Ternate, dari jenjang anak kecil, anak batita, anak indria, anak tangguh, anak remaja. Tuhan mengenal mereka semua dengan nama-nama mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan, tumbuh kembangnya diberkati, pendidikan mereka dengan roh kepintaran, roh dengar-dengaran teristimewa, roh takut Tuhan. Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, sebagai orang tua dari anak-anak ini bersama dengan Bapak Ibu pengasuh, biarlah mereka boleh menanamkan buah-buah kebaikan untuk anak-anak ini. Biarlah masa depan anak-anak ini Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau nyatakan di dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua, mau tinggal menyertai anak-anak sekolah minggu SMTPI ini mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, kita telah menyanyi bersama, Kita telah berdoa bersama, membaca Alkitab, mendengarkan cerita. Dan adik-adik, informasi yang penting bahwa pada minggu depan tanggal 5 September kita sudah bisa beribadah sekolah minggu secara tatap muka. Dan pada hari itu juga kita ada bersama dalam ujian tengah semester. Jangan lupa hadir ya. Sampai jumpa. Shalom.